Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbah Munajat terkait dengan konten Mbah Munajat sebelumnya yang berjudul Al-Quran bukan sekedar teks dan hanya ruhani yang disucikan yang bisa menyentuhnya. Ini menarik sekali untuk saya bahas dan ngobrol-ngobrol dengan Mbah Munajat tentang ini. Kalau Al-Quran itu bukan sekedar teks yang bisa dibaca siapa saja, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang hanya bisa disentuh oleh ruh yang disucikan. Nah, ini bagaimana Mbah Munajat penjelasannya supaya kami yang biasanya memang Al-Quran itu kita baca teksnya, kita hafalkan, nah, itu merasa itu sudah betul-betul. Tapi ternyata di dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Mbah Munajat di konten sebelumnya itu sangat-sangatlah gamblang buat kita simak untuk dimengerti dan bisa diaplikasikan. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bunyai. Sebelumnya saya sampaikan bahwa kami ini adalah penganut tarekat Qadim atau tarekat arwah yang bergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sehingga bahasan kita pun tidak jauh-jauh dari masalah ruhani yang sifatnya Qadim. Nah, pemahaman Qadim ini yang saya kira tidak banyak yang dipahami, terutama awam. Bahkan terminologi Qadim pun sedikit orang yang tahu. Intinya sesuatu yang qadim itu adalah sesuatu yang ada dari sebelumnya. Jadi ia mendahului alam dunia ini. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dan dia tetap ada walaupun dunia ini sudah tidak ada. Itulah makna qadim. Demikian halnya yang saya maksud itu adalah Quran yang qadim. Quran yang qadim itu seperti apa? Dalam ilmu materi, kita mengenal gradasi materi. Dan hal ini ternyata sesuai dengan bagaimana Allah membuat sistem tali wasilah. Jadi, Allah itu di alam ketuhanan, di alam maha qadim, sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Seluruh entitas yang melekat pada dirinya itu laisa kamitslihi syai'un. Baik nama-namanya, baik afalnya, baik sifat-sifatnya, zatnya, dan apapun tentang dirinya itu laisa kamitslihi syai'un, termasuk tentang kalamnya. Allah Maha Berkalam itu kan dipahami dari dunia ini, dari dimensi yang paling rendah. Oh, Allah Maha Berkalam, ada loh wujudnya ini, nah, Quran, kemudian Taurat, Zabur, Injil, dan sebagainya. Namun di alam maha qadim itu tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian Allah menurunkan gradasinya, kadarnya, itulah yang namanya alam qadim. Secara general, alam qadim itu isinya ya cahaya atau nur, atau dalam bahasa fisikanya adalah partikel gelombang atau partikel subatomik. Jadi di sana isinya ya nur, ruh, malaikat, dan sejenisnya. Intinya seperti itu Bunyai. Dengan demikian, kalam Allah ketika berada di alam qadim itu, dia menjadi kalam qadim. Bentuknya partikel dan gelombang. Bentuknya nur, bentuknya cahaya. Dan di alam itu tidak ada bahasa, tidak ada suara. Sekali lagi ini yang membedakan antara alam baru dengan alam qadim. Alam qadim itu tidak bisa teramati dengan panca indera kita, dengan pembaca virtual kita. Jadi dengan sangat mudah kita membedakan mana yang baru, mana yang qadim. Sehingga sekarang punya paham. Oh, Al-Quran yang mushaf itu berarti baru. Yang bisa dibaca itu baru. Bahkan nama Al-Quran sendiri itu baru itu Bunyai. Karena di sana itu adanya alam nur, alam cahaya.
Nah, kemudian menarik, ternyata Allah mengizinkan hamba-hamba yang disucikan untuk bisa membacanya atau menyentuhnya, sebagaimana Al-Waqiah dari 77 sampai 80. Kurang lebih seperti itu ya. Al-Quran itu tersimpan di Lauh Mahfuz dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Dan menariknya Bunyai, dalam diri manusia itu ada entitas kodim, itulah ruh. Oleh karena itu dia menjadi kompatibel. Ketika ruh kita itu suci, maka dia bisa mengakses. Dan dalam sejarah itulah yang namanya Rasul. Oleh karena itu seorang nabi yang diberi wahyu dan wujud di alam dunia ini, tentu dia ruhaninya adalah ruhani Rasul, sebagaimana Nabi Musa, kemudian Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Beliau-beliau semua kan diberikan wahyu dan mewujud ke alam dunia ini dalam bentuk kitab suci. Kitab suci tentu memakai bahasa manusia. Jadi di alam sana ya tidak ada kata ikro, tidak ada kata bismi rabbik, itu tidak ada. Itu bahasa manusia. Demikian Bunyai. Ya, ini menarik sekali nih Mbah Munajat. Yang selama ini kami pahami bahwa Al-Quran adalah cukup dibaca saja, bahkan dihafalkan, kan demikian ya. Karena tadi pemahaman yang Al-Quran itu hanya tulisan saja gitu ya. Jadi tidak difahami bahwa Al-Quran itu sejatinya adalah nur yang bisa dibaca oleh ruh yang sudah disucikan. Nah, ini intinya nih Mbah Munajat. Artinya kita membaca Al-Quran itu jangan hanya teks tulisan saja, sehingga ternyata kalau kita baca Al-Quran secara betul, dampaknya kan kita terbimbing, ya kan? Jadi kita tahu mana salah mana benar dengan bimbingan Allah itu langsung gitu. Karena memang Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, tuntunan hidup. Artinya ketika kita membaca Al-Quran dengan betul, berarti hidup kita akan tertuntun, akan terbimbing dalam bimbingan Tuhan. Kan demikian ya. Menajat, karena bacaan ini nggak cuman Al-Quran saja, artinya firman Allah lah ya. Nah, ini perspektif ini yang justru kita harus lebih luruskan, bahwa intinya kita itu harus tersambung dulu atau mensucikan rohani kita dulu atau beriman dulu sehingga bisa tersambung. Nah, ini nih Mbah Munajat. Menarik sekali apa yang disampaikan Bunyai. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu urut-urutannya nih Bunyai. Tadi kan yang diberi pewahyuan kan Rasul itu ya. Nah, ternyata Bunyai pasca nubuah berakhir, pasca kenabian sudah tidak ada, pasca Nabi Muhammad sudah wafat, itu ternyata Allah sudah menyiapkan. Bahkan sepanjang masa Allah selalu menyiapkan hamba-hamba yang disucikan ruhaninya untuk membacakan kitab-kitab tersebut, untuk membacakan kalam qadim tersebut. Sebagaimana Quran surat Al-Bayyinah ayat 2, Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharoh, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Jadi sederhananya begini, Nabi Muhammad ketika beliau diwarisi ruhani Rasul Muhammad dan beliau mendapatkan wahyu kalam qadim, kemudian mewujud di alam dunia ini menjadi Quran, dan Quran ditulis oleh sahabat-sahabat, itulah menjadi mushaf, dan itu adalah wahyu yang terakhir. Artinya seseorang yang mencapai puncak spiritual tertinggi itu adalah Nabi Muhammad Bunyai. Sehingga setelah itu tidak ada pewahyuan. Namun Allah tetap memberikan izin
kepada hamba-hamba yang disucikan rohaninya untuk dapat mengakses kalam kodim itu. Jadi sifatnya hamba-hamba yang disucikan rohaniahnya itu hanya sebatas membacakan lembaran-lembaran yang dulu pernah didownload oleh Nabi Muhammad, yang pernah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi pastilah hamba tersebut akan membacakan Quran Qadim itu, Bunyai. Jadi tidak akan lepas dari itu, karena spiritualitas tertinggi itu sudah dicapai di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hamba-hamba tersebut bisa sang warasatul anbiya, bisa rasulun min anfusikum, dan bisa juga waliya mursida, sebagaimana Al-Kahfi 17. Oleh karena itu, pada setiap masa, di zamanmu, di kaummu, Allah selalu mengirimkan orang-orang tersebut. Dan hamba tersebut itu bisa membacakan ayat-ayat Qadim. Dan ini, karena ini Qadim, Bunyai, dia tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Berbeda dengan Quran Mushaf. Makanya kalau kita mempelajari mushaf, kita kan terikat oleh aturan-aturan duniawi ya Bunyai ya. Ada hukum-hukum bacaan, ada hukum-hukum bahasa terkait nahwu, sorof, dan balagho. Kita mengenal fi'il madhi, fi'il mudhari. Di Qadim itu tidak Bunyai. Karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu, dia kompatibel sepanjang masa. Dan ayat tersebut itu dialami oleh kita. Misalnya, sebagai contoh, Allah bercerita tentang hari berbangkit. Ketika itu dimaknai dalam perspektif huruf tekstual, itu hari berbangkit adalah nanti setelah kita mati, kemudian setelah alam ini, dunia ini kiamat, manusia dibangkitkan. Tapi dalam perspektif Qadim itu akan menjadi berbeda maknanya Bunyai. Karena Qadim tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka kita bisa memasuki hari berbangkit, kita bisa mengalami hari berbangkit ketika masih hidup. Itulah salah satu fungsi utama dari Quran Qadim, dari kalamullah yang Qadim itu. Jadi demikian Bunyai. Jadi tadi disampaikan Bang Munajat bahwa Al-Quran Qadim itu hanya bisa dibaca oleh hamba-hamba yang telah disucikan rohaniahnya. Nah ini estafetnya demikian tadi disampaikan Bang Munajat ya, dari Rasulullah kepada warasatul anbiya. Nah ini dia, ini sejatinya adalah Quran Nur ya, yang Nur tadi ya, yang Qadim. Jadi tidak hanya dibaca, kemudian hukum-hukum bacaannya kita dalami, kemudian bagaimana cara membaca yang bagus dan lain-lain yang kita fokus di sana, yang pada akhirnya walaupun kita hafal Al-Quran, kita bisa membaca dengan cakap, tetapi ternyata tidak membawa dampak positif yang signifikan ketika kita seorang yang sudah pandai di dalam pembacaan sarteks atau ahli kitab, bisa disebut demikian Bang Munajat ya? Ya, kurang lebih begitu. Ini sekali lagi saya sampaikan bedanya baharu dan Qadim. Ya. Jadi teknik membaca, melakukan, melafadzkan yang bagus itu adalah ilmu baharu yang ada di dunia ini. Jadi pengaruhnya ya pengaruh di dunia ini Bunyai. Misalnya ahli tafsir, oh dia hebat bisa menafsirkan, tetapi dia tidak bisa mengalami, sekalipun ahli tafsir sekalipun Bunyai. Bahkan tidak hanya itu, hafal Al-Quran, bisa menerjemahkan, bisa menafsirkan. Kalau tidak paham ilmu Qadim, dia tidak bisa mengalami. Dia hanya ada di permukaannya saja, hanya ada di kulitnya saja. Hanya yang bisa diamati, dibaca secara virtual oleh panca indera kita, diolah oleh akal rasional kita. Tetapi sekali lagi, beliau-beliau ini tidak akan bisa memasuki alam Qadimnya, tidak akan bisa mengalami ayat-ayat Qadim tersebut. Padahal seluruhnya itu sebuah
perjalanan yang kita alami Bunyai, seluruhnya itu tentang pewahyuan, tentang kematian, tentang berbangkit, tentang padang mahsyar, tentang surga dan neraka, itu semua cerita tentang kita yang bisa dialami itu. Dan mungkin sebagai tambahan juga Bunyai, bahwa kita sebagai yang awam sesungguhnya bisa memasuki alam itu, bisa memahami Quran yang qadim. Namun syaratnya kita harus diaktifasi ruhaninya dulu, dan kita harus ketemu seorang mursyid yang waris, yang kamil mukamil, dan pastinya dia harus bisa menyambungkan ruhani kita ke dalam sistem wasilah. Dan yang kedua, dia bisa membukakan nur kitab kita sehingga kita bisa memahami ayat-ayat qadim. Jadi gitu. Ya, ini luar biasa Munajat. Jadi distorsinya sudah sangat-sangat dalam selama ini ya. Hijab kita sudah sangat-sangat tebal sehingga kita merasa itu sudah benar apa yang kita lakukan. Ternyata, mohon maaf kalau saya sampaikan di sini bahwa ini adalah sebuah kekeliruan seperti apa pesan dari yang disampaikan oleh Mbah Gus Dur ya. Mbah Munajat juga menyampaikan pada konten sebelumnya itu pesan Gus Dur yang sangat penting buat kita. Jadi jangan hanya membaca dan menulis saja, hanya zahirnya saja, tapi nggak masuk di dalamnya. Artinya demikian ya Mbah Munajat. Karena intinya adalah bagaimana kita bisa tersambung sehingga seluruh peribadatan kita betul-betul bisa langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita sudah bisa terbimbing langsung ya. Tidak hanya teks-teksnya saja, tidak hanya di permukaan tadi yang disampaikan Mbah Munajat. Ya, betul. Tidak hanya di dunia saja. Kalau kita hanya membaca dan menghafalkan hanya untuk akal dan panca indera, hanya untuk hukum dunia, tetapi di akhirat nanti, bukan nanti ya, tetapi di akhirat kita tidak mengalaminya. Artinya kita tidak paham laku kita sejatinya sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Dibimbing perjalanan kita itu yaitu yang namanya pedoman hidup gitu ya. Jadi yang kemarin kita pahami sebagai pedoman hidup hanya dibaca saja, hanya sebuah cerita, artinya bukan pedoman ini Mbak Munajat ya. Ya, betul sekali. Ya. Ini pula yang membedakan ahli kitab dan ahli laku ini. Jadi ahli kitab itu hanya bisa mempersepsikannya saja. Dan Gus Dur itu sebenarnya sangat keras dan tajam kritiknya. Itu kan Gus Dur kritiknya kan di Sirwatan itu sebagai dongengan, hanya bisa bercerita, membaca dan menulis itu. Jadi bercerita tentang akhirat, bercerita tentang barzah, tentang kubur, tentang Sirotol Mustaqim, tetapi tidak mengalaminya, bahkan tidak tahu jalan ke sana Bunyai. Jadi semuanya itu hanya sekedar perspektif dan sudut pandang. Misalnya, ihdinas sirotol mustaqim. Kan itu tunjukilah kan ya. Tunjukilah aku ke jalan sirotol mustaqim itu. Berarti kan kita yang minta ditunjuki. Artinya ada pihak yang menunjuki. Itu nggak ketemu Bunyai. Itu yang menunjuki artinya hanya sebagai perspektif. Oh, Tuhan yang menunjuki. Tetapi realitasnya apa? Itu tidak ketemu. Apalagi sirotol mustaqimnya. Oh, sirotol mustaqim itu nanti di akhirat. Ya. Padahal Al-Quran itu diturunkan menjadi petunjuk bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita paham kodimnya, itu kita menjadi benar-benar membimbing, benar-benar itu menjadi laku diri kita Bunyai. Jadi ruh kita itu nanti dia kompatibel dengan Quran Qadim itu. Kita diperjalankan sesuai dengan ayat-ayat itu. Jadi di sini sudah tidak ada fiil-fiilan. Ini berlaku selamanya karena ini Qadim, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ini terbimbing sekali. Ini ilmu hakul yakin dan bisa dirasakan ya Mbak Munajat ya.
Ya, betul sekali. Hakul yakin. Kalau yang tafsir itu hanya ilmu yakin, keyakinan berdasarkan ilmu. Ketika dia bisa mengkonstruksikan pemahaman secara rasional, kemudian argumentasinya kokoh, itu dianggap sebagai tafsir yang bagus. Tetapi dia tidak mengalaminya. Dia Hanya tidak. sebuah cerita gitu ya. Betul. Ini luar biasa distorsinya mengucap betapa mulianya Al-Quran. Al-Quran itu sejatinya sebagai pedoman hidup manusia yang selama ini ternyata kita itu sudah terdistorsi yang sangat dalam, sehingga waktu kita hanya habis untuk bagaimana menghafal, bagaimana memoles bacaan itu menjadi yang indah, tapi kita lupa tentang nurnya itu sendiri yang bagaimana bisa terhubung kepada Allah SWT sehingga bisa menjadi dampak yang seharusnya kita membaca Al-Quran. Yakin, karena ilmu yakin ini pastilah mau belajar ya. Ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan Al-Quran nurnya yang tadi disampaikan, pastilah terbimbing seluruh manusia itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini Bunyai, tidak hanya Al-Quran ya, seluruh kitab suci sesungguhnya dia punya nurnya. Jadi silakan dicek pada masing-masing. Bagi yang selain Islam silakan dicek. Kalau Anda tidak bisa mengalami apa yang ada dalam teks-teks suci, berarti Anda sudah tidak terhubung. Secara rohanianya itu tidak nyambung. Itulah yang tadi disampaikan oleh Bunyai, di agama itu kebenaran harus hakul yakin. Jadi dialami secara nyata, atau bahasa kita biasanya peristiwa empiris di alam kodim. Jadi Qurannya kodim, ruh kita juga kodim. Kodim ketemu kodim, maka hasilnya konkret, nyata di alam kodim. Itulah ini luar biasa. Intinya bagaimana kita bisa mengaktifasi rohani kita untuk bisa tersambung kepada ulama waris yang bisa membimbing kita semua untuk bagaimana kita memahami Quran sebagai pedoman hidup kita, menjadi jalan hidup kita, menjadi terbimbing dan menjadi jalan keselamatan. Demikian ya Muhammad Najat ya, bukan hanya Al-Quran saja, tetapi tadi adalah seluruh kitab suci ya Muhammad Najat yang diturunkan Allah. Jadi itu yang kita wajibnya adalah sekarang bagaimana kita bisa mempersambungkan sehingga Al-Quran yang kita baca bukan mushaf lagi, tetapi Al-Quran Qadim, Al-Quran yang sebagai pedoman atau laku diri. Jadi nggak sebuah cerita yang menurut ya, tidak hanya sebuah cerita yang kita baca, tetapi bagaimana jalan laku diri kita terbimbing oleh Sang Wali yang Mursyida yang bisa membimbing dan menunjuki kita ke Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Demikian ya Muhammad Najat ya. Ya, mungkin sekarang kita mengajak kali Bunyai, gitu ya, mengajak saudara-saudara kita yang ingin rohaninya terbuka kepada ahli-ahli kitab yang dianggap hebat di dunia ini gitu, tetapi tidak dikenal oleh penduduk langit gitu. Mari kita aktifasi rohani kita. Itu adalah entitas kodim, entitas langit. Kalau Anda ingin mengetahui bahasa langit, maka rohani Anda harus diaktifasi terlebih dahulu. Karena dia mempunyai potensi nur iman dan nur kitab. Saya kira itu cukup Bunyai. Baik, demikian tadi hadirin sekalian, pemirsa, semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan hasanah yang lebih, menerangi jiwa kita untuk bagaimana kita menjalankan peribadatan kita dengan peribadatan yang benar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi wa ridho kama tubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.